terkait antusiasme yang tinggi dalam melihat jalan dari saat ini 17 siang sehingga kawan sinar matahari yang terik yang membuat masa akan menimbulkan antusiasme. Ini kami menandakan semangat masyarakat Aceh dalam pesan-pesan kami sampaikan tadi bahwa Indonesia hari ini merasakan dan 23 lapangan pekerjaan yang sungguh khusus di Aceh itu kekayaan alam yang luar biasa dengan dana khusus yang besar, tapi justru provinsinya termasuk salah satu provinsi dengan angka kemiskinan yang provinsi Sumatera Barat. Kalau berencana provinsi itu semua tujuan proyek berjalan, lalu investasikan yang diorientasikan pada karya, bukan investasi pada modal saja, sehingga lebih banyak lapangan pekerjaan tersebut. Dukungan peraturan yang kebijakan agar usaha mikro dan kecil bisa mendapatkan modal untuk banyak. Dengan begitu kita bisa mendapatkan perekonomian yang lebih banyak dan khusus di Aceh ini mungkin agar yang sesuai dengan kebutuhan kemudian yang sampai di Aceh sehingga itu kami menyadari bahwa membutuhkan stadion internasional. Kami berencana akan membangun sebuah stadion internasional di Aceh. Dan sudah akan diperpanjang nggak, Pak? Karena 2027 akan habis. Kita lihat sebagai salah satu opsi. Tapi penting investasi yang ada di Aceh. Kita melihat ternyata kenyataannya itu belum optimal pemanfaatannya. Jadi kita itu bukan kita akan lakukan perpanjangan, tapi akan ada pengalokasian yang lebih diatur supaya betul-betul bisa dapat. Pak, terkait UUP apa? Terkait krisis pangan Pak yang terjadi di Indonesia, apakah Aceh akan menjadi target ke depannya nanti untuk menjadi swasembada? Ini salah satu. Oh iya, bahkan saya terlewat tadi. Sini salah satu yang kita rencanakan dari tempat embarkasi haji, sehingga serambi Mekah betul-betul serambinya menuju Mekah. Yang akan berangkat haji salah satu embarkasi haji yang kita rencanakan dibangun dioptimalkan di Aceh. Lalu terkait tadi Krisis pangan Pak dan Aceh menjadi target swasembada. betul. Jadi swasembada itu harus sangat di Indonesia. Dan kita menunjukkan nelayan, itu mengalami beban besar dalam biaya produksi. Petani kesulitan pupuk, lalu pupuknya mahal. Peternak kesulitan makan ternak, ternaknya mahal. Sama dengan nelayan begitu, nelayan itu mahal. Lalu perizinan, sehingga mereka tidak bisa melaut sebagaimana dahulu mereka bisa melaut. Itu akan kita lakukan. 100 hari pertama menjadi prioritas untuk reformasi tata niaga kebutuhan pangan kita dan kebijakan agromaritim menjadi satu kesatuan. Agromaritim artinya apa? Artinya pangan semua, baik pangan dari daratan maupun berasal dari perairan, sungai, laut, dan danau, itu sebagai satu kebijakan supaya kita bisa memastikan keterpenuhan kebutuhan pangan. Jadi bukan hanya swasembada satu komoditas, tapi kita ingin swasembada di seluruh komoditas yang ada di Indonesia yang kebutuhan pangan pokok. Oke, teman-teman. Apa suara dari Aceh berapa, Pak? Soal Presiden Jokowi yang kemudian kembali menegaskan pasal kampanye bahkan pakai kertas supaya, tapi di sisi lain banyak pakar hukum yang menilai bahwa statement Pak Jokowi itu salah bahkan melanggar karena esensi dari pasal-pasal yang dalam undang-undang itu tidak seperti itu. Misalnya seperti incumbent, keikutsertaan presiden itu serta itu boleh kampanye, tapi kan ini tidak ikut serta. Ya, kita ingin mengembalikan marwah
kepemimpinan nasional sebagai negarawan yang mengayomi semua, yang merangkul semua. Itu agenda perubahan kita, sehingga kepala negara betul-betul menjadi kepala dari seluruh proses kenegaraan yang menunjukkan sikap kenegarawanan. Kita gagasan perubahannya salah satu itu. Jadi bila sekarang kita menyaksikan kontroversi dan lain-lain, ini salah satu efek apabila kita sebagai pimpinan nasional tidak menempatkan posisi sebagai negarawan, tapi sebagai salah satu pendukung, salah satu penyorong, ya akhirnya muncul suasana ini yang kurang elok. Tapi ini semua akan dikembalikan kepada rakyat melakukan penilaian apa situasi seperti ini mau diteruskan ataukah koalisi harus ada perubahan. Menurut kami itu perlu perubahan. Untuk rakyat juga melaporkan Presiden Jokowi karena salah benar ke bawah. Bapak melihat ini sebagai gerakan yang nyata di tengah masyarakat. Iya, itulah kita agenda kita yang pertama dan terutama mengembalikan marwah kehidupan bernegara sehingga kepemimpinan nasional itu dihormati karena menjangkau semua, mengayomi semua. Tapi mengapa Anda meminta THN Amin untuk minta berlaporan ke Bawaslu? Karena kita mau konsentrasinya pada kemenangan. Apa perasaan Bapak? Target suara Pak di sini Pak? Tadi lihat masyarakat. Tim kemenangan daerah aja. Bagaimana melihat koalisi dengan masyarakat Aceh konsisten di pihak perubahan. Di 2014 memilih perubahan. Di 2019 solid milih perubahan. Karena itu saya yakin di 2024 pilih perubahan juga. Memang namanya bisa beda, tapi orang Aceh tidak beda, tetap pilih perubahan. Jadi kami yakin yang dipilih oleh masyarakat Aceh adalah semangat perubahan. Dan masyarakat Aceh cerdas, tidak bisa dikelabui. Jangan harap mengelabui masyarakat Aceh.